Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran di rumah. Nah anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema yang keenam, yaitu tentang energi dan perubahannya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mandi pagi, sarapan, dan berdoa terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran. Nah anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk 1 minggu ke depan ya. Dimana dalam 1 minggu ini kalian akan belajar mengenal kosakata tentang sumber energi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mengenal perbedaan lama dan sebentar, ya. Yang ketiga, kalian akan mengenal variasi pola irama pada lagu. Kemudian, materi yang keempat, kalian akan mengenal perbedaan tahun, bulan, minggu, dan hari. Lalu materi berikutnya mengenal hitungan jam. Ada lagi menjelaskan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mempraktekkan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Nah itulah pembelajaran kita untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang ada di subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Di sana, di halaman 3, itu ada sebuah bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Ya, kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber energi makanan. Makanan yang menghasilkan energi bagi tubuh, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Nah, sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kehidupan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau bisa disingkat dengan PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS yang terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang sumber energi. Di mana dalam bacaan di sini bahwa sumber energi terbesar itu adalah matahari, ya. Semua sangat membutuhkan matahari. Kita
butuh matahari untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjemur pakaian, menjemur makanan, untuk tubuh kita, ya salah satunya tubuh kita juga perlu sinar matahari. Tumbuhan juga perlu matahari untuk apa? Untuk proses fotosintesisnya. Kalau tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, itu tumbuhan tidak akan bertumbuh dengan bagus. Kalau tumbuhan tidak bertumbuh dengan bagus, otomatis manusia pun tidak bisa memanfaatkan tumbuhan tersebut, ya. Jadi tumbuhan itu perlu juga untuk sinar matahari, ya. Jadi sumber energi yang terbesar yang ada di bumi itu adalah sinar matahari atau matahari. Nah, matahari juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, ya. Jadi itulah pentingnya matahari, ya, apalagi untuk manusia itu sangat penting. Coba bayangkan kalau kita tidak ada matahari, setiap hari tanpa matahari pasti bumi akan terlihat gelap, ya. Siang hari akan tampak seperti malam. Tumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau tumbuhan tidak bisa, maka manusia pun tidak bisa makan, ya. Hewan juga memerlukan tumbuhan. Tumbuhan perlu matahari. Jadi sumber paling utama adalah sinar matahari. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan Ibu bisa kalian pahami dan nanti kalian bisa menjawab soal yang ada di buku tema halaman 4. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami, ya. Nah, dari pertanyaan yang ada, Ibu sedikit terangkan ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama itu dari mulai semua benda sampai dengan energi. Nanti mana kalimat yang menurut kalian penting itu merupakan salah satu contoh sebuah informasi. Kemudian halaman kedua, nomor 2, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi. Nah, tentang sumber energi kira-kira ada di paragraf kemana? Ke berapa? Ini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi yang berkaitan dengan sumber energi yang mana? Ya. Kemudian nomor 3, apa manfaat energi panas matahari? Nah, ini sangat banyak sekali ya manfaat dari panas matahari untuk apa? Banyak sekali ya. Bisa kalian tuliskan 3 saja. Yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ada 2 yang dihasilkan. Pertama apa? Oksigen, dan yang kedua adalah makanan, ya, makanan dan oksigen. Kemudian yang kelima, mengapa matahari disebut sumber energi terbesar? Kenapa? Karena semua makhluk yang ada di bumi ini memerlukan sinar matahari. Oleh sebab itu, matahari menjadi sumber energi yang paling utama dan paling besar. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang lama dan sebentar, ya, proses perbedaan antara lama dan sebentar, ya. Ibu bacakan di halaman 8, ya. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar.
Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Nah, kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Nah, betul ya. Kegiatan sehari-hari kita yang biasa kita lakukan juga membutuhkan waktu. Namun waktunya ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, kira-kira mana aja nih kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama? Contoh kira-kira apa? Tidur, betul. Apalagi? Mencuci pakaian, betul. Apalagi yang membutuhkan waktu yang lama? Tidur, mencuci pakaian, kemudian apalagi? Belajar. Terus apalagi? Mandi, ya. Itu salah satu contoh kegiatan yang agak lama atau bisa dibilang lama sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, di buku tema itu sudah terlihat contoh-contoh kegiatan yang membedakan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, mana kegiatan yang hanya sebentar. Di halaman 9 itu ada contoh. Nomor 1, antara gambar memasak dengan berpakaian, kira-kira mana yang lebih lama? Betul, kegiatan memasak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan berpakaian. Yang kedua, minum dengan mandi. Ternyata yang membutuhkan waktu yang lama, coba yang mana? Iya, betul, mandi. Mandi membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan kita minum, ya. Kemudian ada lagi yang nomor 3, antara minum teh dengan mencuci pakaian. Jadi minum teh itu lebih sebentar atau sebentar daripada mencuci pakaian, ya. Kemudian ada antara tidur dengan gosok gigi. Ternyata tidurlah yang membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir 5, antara makan dengan menyisir rambut. Ternyata menyisir rambut itu lebih sebentar daripada kegiatan makan. Nah, itu dari materi tentang membedakan antara kegiatan yang lama dan kegiatan yang sebentar. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa membedakan mana yang sebentar, mana yang lama. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bisa difahami dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.